Nah, jadi kalau umpamanya kita menggunakan baterai yang 8 ampere Mas, itu estimasi berapa cap sih? Nah, ini yang kadang-kadang saya agak sukar untuk menjelaskan. Karena berapa cap ataupun berapa tangki, tentu ini akan mempengaruhi volume tangki yang digunakan itu berapa liter sih. Kemudian nozzle yang digunakan yang seperti apa, flow rate-nya, kemudian tingkat kekesatannya. Karena ini akan mempengaruhi daripada daya yang dibutuhkan. Halo, selamat bertemu kembali dengan channel kesayangan kita ini, MCH Anam Semproter. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga kesehatan, keselamatan, rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah selalu menyertai kita semua. Oke, untuk pertemuan kita kali ini saya coba akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai dinamo DC dan aki ataupun baterai apa sajakah yang bisa digunakan. Di sini ingin saya jelaskan untuk dinamo DC biasanya itu menggunakan daya 12 volt. Mengenai baterai atau akinya itu tergantung. Unit ini bisa dioperasikan menggunakan daya daripada baterai internal 8 ampere 12 volt, baterai eksternal hingga 200 ampere, yang penting pastikan tegangannya 12 volt, dan juga daya daripada listrik via adapter. Artinya itu karena dinamo DC ini memiliki spek yang berbeda-beda, ampernya maksudnya. Apabila dalam dinamo tersebut speknya tertulis umpamanya 3 ampere, berarti dia minimal menggunakan aki ataupun baterai 3 ampere 12 volt. Dan apakah itu tidak boleh menggunakan baterai yang lebih besar ampernya umpamanya? Dan itu tentu sangat bisa sekali. Yang perlu diperhatikan di sini yaitu voltasenya. Karena voltase yaitu tegangan yang dibutuhkan untuk mengoperasikan daripada motor dinamo tersebut. Mengenai ampere yaitu kemampuan ataupun daya simpan baterai itu sendiri. Yang artinya semakin besar ampernya otomatis akan semakin tahan lama. Mas, kami memiliki baterai sepeda motor nih Mas, apakah bisa? Apabila dinamo yang digunakan hanya 3 ampere, tentu bisa. Mengenai ketahanannya, tergantung baterai sepeda motor tersebut berapa ampere. Apabila ditulis pada motor dinamo itu 3 ampere, berarti yang dibutuhkan dayanya 3 ampere per jam. Jadi apabila kita menggunakan baterai 12 ampere, kemudian motor dinamonya 3 ampere, itu secara matematis akan bisa digunakan selama 3 jam non-stop untuk baterai tersebut. Ini mengenai baterainya. Dan begitu juga dengan kelipatannya. Mas, apabila baterai semakin besar apakah tidak terbakar? Umpamanya kami menggunakan baterai mobil dan lain sebagainya. Seperti yang kita ulang di awal, kita jelaskan di awal, yang kita butuhkan pada dasarnya yaitu voltasenya ataupun tegangannya. Kalau ampere adalah kemampuan baterai atau aki tersebut dalam menyimpan arus. Di sini yang perlu kita pahami. Dan masalah kalau umpamanya kita menggunakan baterai 8 ampere,
dengan dinamo yang 3 ampere umpamanya. Kebetulan kalau yang dinamo saya bukan 3 ampere ya, dinamo saya 5 ampere. Nah, jadi kebutuhan dayanya memang lebih besar. Kita ada 2 unit yaitu 5 ampere dan 8 ampere. Nah, jadi kalau umpamanya kita menggunakan baterai yang 8 ampere Mas, itu estimasi berapa cap sih? Nah, ini yang kadang-kadang saya agak sukar untuk menjelaskan. Karena berapa cap ataupun berapa tangki, tentu ini akan mempengaruhi volume tangki yang digunakan itu berapa liter sih. Kemudian nozzle yang digunakan yang seperti apa, flow-rate-nya, kemudian tingkat kekesatannya. Karena ini akan mempengaruhi daripada daya yang dibutuhkan. Analoginya seperti kendaraan, walaupun cc-nya sama, apabila muatannya berbeda dan juga jalannya berbeda, tentu bahan bakar yang digunakan akan berbeda pencapaian jarak tempuhnya. Umpamanya dalam brosur itu 50 km per liter umpamanya. Ini kita cerita sepeda motor saja lah ya umpamanya. Tapi apabila beban yang dibawa itu lebih besar daripada standarnya dan juga jalannya itu memiliki tingkat kesulitan yang berbeda, tentu pencapaian daripada per liter tersebut tidak mencapai 50 km. Begitu juga dengan ketahanan baterai tersebut. Apalagi dengan modifikasi kami yang menggunakan selang antara standar sampai ke 400 meter horizontal dan juga menggunakan setik vertikal hingga 8,2 meter, tentu itu juga akan mempengaruhi daya tahan daripada baterai itu sendiri. Selain daripada tingkat kekesatan larutan yang digunakan. Karena apa? Tingkat kekesatan larutan yang digunakan itu tetap akan memberi pengaruh terhadap daya yang dibutuhkan. Begitu juga dengan nozzle. Apabila pada unit dinamo umpamanya tertulis 5 LPM flow rate-nya, maksimal flow rate-nya ataupun pengeluaran rata-ratanya itu 5 liter per menit. Kemudian kita menggunakan hanya nozzle dengan flow rate 800 ml ataupun 1 liter per menit. Tentu itu tadi akan mempengaruhi daripada daya tahan baterai yang seharusnya. Jadi matematis daripada perhitungan-perhitungan itu akan banyak faktor yang mempengaruhi. Oleh sebab itu saya agak kesulitan untuk memberi jawaban pasti mengenai ketahanan daripada baterai. Karena kebanyakan ya ketika saya tanya balik mengenai nozzle yang digunakan, flow rate-nya, rata-rata yang tanya kepada saya ini pun tidak tahu berapa flow rate daripada nozzle yang digunakan. Itu satu. Yang kedua, ini khususnya mengenai herbisida. Biasanya apabila kita menggunakan bahan aktif meskipun sama, itu apabila merek dagangnya berbeda ataupun keluaran dari produk perusahaan yang berbeda, itu juga akan memiliki tingkat kekesatan yang berbeda. Apalagi jika menggunakan herbisida dengan satuan EC ataupun emulsion concentrat, biasanya jauh lebih tingkat kekesatannya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang memiliki satuan SL. Walaupun sesama SL ini juga ada perbedaan, tapi tidak begitu signifikan. Jadi sebetulnya ada banyak poin yang mempengaruhi daripada ketahanan baterai tersebut di luar daripada spek motor dinamo seperti yang tertulis. Nah, di sini jadi secara matematis bisa kita hitung, tapi karena faktor-faktor yang kita sampaikan tadi itu juga memberi pengaruh yang besar, apabila kita tidak tahu spek, tidak
memahami perangkat pendukung lainnya yang kita gunakan, tentu di situ juga akan menjadi kebingungan bagi saya untuk menjawabnya. Jadi untuk pertemuan kita kali ini sampai sini saja, akan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Salam semproter.